Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang biofisika material biologis, yaitu cabang ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisika dari bahan penyusun makhluk hidup. Melalui kajian ini, kita akan memahami bagaimana hukum-hukum fisika bekerja di dalam tubuh kita, mulai dari elastisitas kulit, kekuatan tulang, hingga sinyal listrik pada sel saraf. Material biologis adalah semua bahan penyusun tubuh makhluk hidup seperti tulang, otot, kulit, darah, dan DNA. Biofisika mempelajari bagaimana gaya, tekanan, energi, dan struktur molekul memengaruhi fungsi biologis material tersebut. Dengan kata lain, biofisika menghubungkan fenomena kehidupan dengan prinsip-prinsip fisika, sehingga kita dapat memahami bagaimana struktur menentukan fungsi di tingkat molekul maupun jaringan. Nah, di sini adanya berbagai jaringan otot, tulang, dan sel yang tertera pada gambar di atas. Kulit manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk meregang dan kembali ke bentuk semula. Hal ini disebabkan oleh dua jenis protein utama, yaitu kolagen dan elastin. Secara fisika, elastisitas kulit mengikuti hukum Hooke, di mana tegangan berbanding lurus dengan renggangan selama batas elastis belum terlampaui. Konsep ini juga digunakan dalam pengembangan bahan sintetis yang meniru sifat elastis kulit manusia. Tulang adalah contoh material biologis yang memiliki kekuatan tinggi tetapi tetap ringan. Di dalam tulang terdapat struktur berpori yang disebut trabekula yang berfungsi untuk menahan beban tanpa menambah massa secara berlebihan. Secara biofisika, struktur ini menunjukkan bagaimana desain alami mengoptimalkan rasio antara kekuatan dan berat. Prinsip yang sama diterapkan pada rekayasa modern, misalnya pada desain rangka pesawat dan bahan komposit ringan. Sistem saraf kita bekerja melalui sinyal listrik yang disebut potensial aksi. Ketika ion natrium dan kalium berpindah melalui membran sel, terjadi perubahan muatan listrik di sepanjang neuron. Proses ini dapat dijelaskan menggunakan hukum Ohm dan konsep konduktivitas ionik. Dengan demikian, aktivitas berpikir, gerak, dan persepsi sensorik kita merupakan hasil dari proses biofisika yang sangat teratur. Selain gaya dan listrik, tekanan juga berperan penting dalam sistem biologis. Air dapat berpindah dari larutan dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Proses ini disebut osmosis. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui hukum Van Hoff yang menyatakan bahwa tekanan osmotik sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Proses ini menjaga keseimbangan cairan dalam sel dan mencegah kerusakan akibat perubahan lingkungan eksternal. Pemahaman tentang sifat fisika material biologis kini dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai biomaterial modern. Contohnya pembuatan kulit buatan untuk luka bakar, implan tulang berbasis keramik, sehingga sensor biologis yang dapat mendeteksi tekanan dan suhu seperti jaringan tubuh. Semua inovasi tersebut berakar pada konsep dasar biofisika, yaitu bagaimana struktur fisik dapat memengaruhi fungsi biologis. Nah, jadi teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kehidupan tidak hanya ditemukan oleh reaksi biokimia, tetapi juga hukum-hukum fisika yang bekerja di dalam tubuh. Biofisika material biologis membantu kita melihat bahwa di balik elastisitas, kekuatan, dan produktivitas jaringan hidup terdapat prinsip mekanika listrik dan energi yang teratur. Dengan mempelajari biofisika ini, kita tidak hanya memahami tubuh manusia, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan teknologi di bidang kesehatan dan rekayasa biomaterial. Terima kasih telah menyimak dan saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.